melihat ya apa yang diambil itu kan perjalanannya dua orang itu dari Yerusalem kan ke Emmaus. Nah, di dalam perjalanannya itu tidak dekat, 70 mil dari Yerusalem ke Emmaus. Padahal 1 kilo, 1 mil itu 1,3 meter, kilometer. Jadi lebih panjang mil. Kalau milnya itu sudah 70 mil, itu lebih dari 80 kilo perjalanan berkali-kali. Lebih. Ya kira-kira ya sini Malang itu jalannya. Jalan 7 mil. Iya. 7 mil. Iya. Jadi mil itu perbedaannya itu jauh. Jadi dua orang tadi itu muridnya percaya kepada Yesus, tapi hatinya gundah. Apa yang diharapkan itu kok ngene dan terus dia berjalan. Nah, di dalam perjalanan inilah Yesus menyelinap langsung ikut. Nah, Yesus pura-pura tanya, apa yang mau bicarakan? Iya. Nah, jawabannya yang pertama kan, apa kamu tidak tahu yang terjadi sekarang? Kan gitu Bu Raja itu. Iya. Apa kamu tidak tahu ya sekarang itu terus dibilang begini-begini. Nah, akhirnya terus Tuhan Yesus menjawab apa yang disampaikan Pak Angel, katakan bodoh kamu. Aku menjelaskan kitab suci. Dalam perjalanan dari Mesias itu memang harus mengalami penderitaan. Nah, penderitaan inilah yang akhirnya membawa orang-orang yang percaya itu loh diselamatkan. Kalau Yesus itu tidak menderita, tidak disalib, tidak mati, tidak ada kebangkitan, orang percaya tidak ada gunanya. Kita tidak akan ada bangkit. Iya. Nah, memang di dalam Alkitab itu dijelaskan dalam iman kita kan, saya percaya pada Tuhan dan Tuhan dan percaya kepada kebangkitan dari kubur kan gitu kan. Nah, ini sudah digambarkan pada waktu Nabi Yeskiel. Ini sudah digambarkan, ada roh yang berfirman pada Yeskiel, tulang-tulang itu kamu beritakan, kamu bicara begini. Akhirnya tulang-tulang kan ngumpul, orang-orang Israel itu berserakan pada waktu itu ngumpul yang sudah beberapa tahun, yang ngumpul kepada apa ya, tubuhnya sendiri-sendiri, tinggal pakai kelotak gitu, ngumpul sendiri. Nah, setelah itu kamu bernubuat, adalah daging, terus ada daging, dan seterusnya dan seterusnya. Ini gambaran. Jadi besok kalau kita dikubur itu dibangkitkan, tulang-tulang kita itu akan bangkit, hidup, ada lagi, ada apa ya, ada daging dan sebagainya, tapi tidak daging seperti sekarang ini, berbeda, dan langsung kita bersama-sama dengan Yesus ke surga. Ini sudah diberi gambaran, berbeda dengan apa yang disampaikan Bapak Toh. Memang apa ya, betul, jadi kita itu apa ya, sering dicemooh orang. Ya Bapak Toh ya. Ya, kitabnya itu ada yang mengatakan disalib itu disalib, diganti, dijoli. Ada yang mengatakan begitu itu. Macam-macam. Nah, pada waktu bangkit dari kubur itu kan, yang menjaga serdadu-serdadu itu disuruh bilang, diberi uang oleh imam-imam orang-orang Yahudi. Loh, kalau ngomong oleh Jumbo, kan begini, bukan ada. Iya. Iya. Nah, inilah perbedaan. Kita sebagai murid Yesus itu, untung kita itu dipilih itu. Untung sekali. Kalau kita tidak dipilih, tidak bisa. Bukan kamu yang mencari aku, memilih aku, tapi aku memilih kamu. Nah, Bu El
itu melalui jalan yang lain. Supaya ini dipilih melalui jalan yang lain. Saya itu dipilih. Saya nggak kenal Yesus itu siapa, Om. Jujur saya itu nggak kenal. Saya sejak kecil itu dibina itu. Saya katakan sekarang, saya sejak kecil dibina itu di pondok. Saya itu di pondok, Pak. Saya itu Ponorogo Sul sana loh, Mujo. Saya itu digembleng di sana. Mbah saya, bukan mak saya yang bawa sana, mbah. Akhirnya yang tahu pertama kalau saya itu orang pondok Pak Gopar. Pertama yang tahu. Pak Gopar pada waktu itu menjadi penilik madrasah kan? Terus saya. Iya. Wilayah Soko. Soko. Nah, wilayah Soko itu termasuk Mojoranu. Mojoranu. Nah, di situ ada madrasah. Saya dulu sekolahnya di situ 1 tahun. Terus diambil emak sama bapak, dipindah ke SR, Sekolah Rakyat, belum ada SD. Nah, Pak Gopar setelah di situ, setelah ngecek ke madrasah dan sebagainya, keluar minum. Ada orang buat itu. Nah, terus ada orang datang, tanya, Pak kok nggak pernah ketemu sama bapak orang mana? Oh saya penilik madrasah. Oh madrasah ini, iya. Orang mana Pak? Saya orang Dawar. Loh, saya tuh punya teman di sana. Siapa? Janji. Janji itu pernah sama saya tuh di pondok. Wah, Pak Gopar kaget. Loh, berarti mulane Pak Janji ana kumpulan RT RW ku rek jelasno agama Islam kok. Aku jelasno ngene kok ditumpangi kok enak. Saya itu berpikir waktu itu terus akhirnya pulang datang Pak Gopar ke saya pas di depan. Saya di plek-plek Pak Janji. Apa Pak? Saman biar tahu dok pondok ya. Loh, saman kok ngerti? Terus dijelaskan. Iya Pak. Oh, mulane sampean nek jelasno agama Islam waktu aku nek RT RW sampean kok sampean tumpangi enak ngono. Aku mikir kok iso ya Pak Janji, kok ngerti. Nah, akhirnya oh alah dari mulane sampean nek ngono ngerti Pak Janji. Iya ngerti. Apa Pak Janji? Gak iso jelasno Pak ini masalah Pak panggilan. Malah panggilan. Tidak ada nabi yang tanggung jawab kepada umatnya. Kalau nabi tidak berkuasa Allah. Tapi Yesus tanggung jawab kepada Yesus adalah Allah dari Sang Alfa dan Omega. Surga itu kepunyaan Yesus yang berhak memasukkan dan tidak itu Yesus. Itulah kita untung. Malah ada tidak saya teruskan apa yang menyinggung agama orang lain masalahnya. Gak malah dibenahi malah nggak ya ini. Nah makanya Tuhan itu apa ya kuasanya luar biasa. Jadi yang pertama-tama ke surga yaitu Henok. Henok yang pertama itu. Henok. Orang yang percaya pada Tuhan dan sebagainya terus Henok terus hilang gitu saja. Terus kedua Elia itu dijemput. Ya, dijemput. Bukan naik sendiri. Dijemput. Kereta dari surga datang Elia naik. Ambles ke sana. Gak numpak burung-burung enggak. Dijemput Nabi itu. Nah, Musa itu makamnya tidak ada. Tidak ada Musa itu. Bukan hilang, memang Hilang. Kan ke gunung itu Pak. Iya, meninggalnya itu kan di gunung kan? Iya, muridnya Ya, meninggal. kan tidak ada makamnya. Gunung.
Makamnya tidak ada. Kalau Musa itu makamnya ada, wah disembah Pasti bisa. sama orang-orang Israel. Karena Musa adalah nabi yang besar pada waktu itu. Jadi Musa itu begitu hilang makamnya. Tuhan sudah jeli itu kalau Musa itu makamnya ada, jelas Musa itu makamnya Musa itu disembah, wes. Ini. Jadi terus hilang saja Musa. Maka di dalam pertemuan itu kan ada 3 ya. Tuhan Yesus, Nabi Musa dan Elia kan. Iya. Ada pertemuan terus berapa murid itu yang melihat itu Petrus yang melihat ada berapa orang. Nah ini. Ya ini. Malah Petrus lagi senang saya akan bangun 3 tempat, Tenda. yaitu 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, 1 untuk Tuhan Yesus. Setelah berbicara 3 hamba Tuhan yang luar biasa itu, akhirnya Tuhan Yesus sendiri, baru murid-murid itu menerimanya. Ini Bapak Ibu, yang bedanya itu sangat luar biasa. Mungkin atau saya sudah pernah berkata begitu, belum Pak Pantono ya. Saya buka, saya itu dulu di pondok Pak. Saya itu di pondok, pondoknya Gusur Bujo. Nah, karena pondok itu tidak ada generasinya, Gusrul itu meninggal, jadi bubar. Pondoknya sampai sekarang bubar, sudah tidak ada generasinya, anaknya tidak punya anak dan sebagainya, bubar. Bujo itu sama desa saya itu hanya 2 kilo, 1,5 kilo. Jadi berjalan kaki 1,5 kilo. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadi gambaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita besok juga akan bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Amin.